Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, untuk mengawali jumpa kita pada pagi hari ini, Ayo Sehat akan menjawab sejumlah pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Dan semua sudah kami rangkum dalam segmen Kata Dokter. Halo pemirsa, saya Dr. Diana Suganda, spesialis gizi klinik. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari netizen. Yuk kita mulai! Oke, masa 8 tahun, masa yang masih tumbuh kembang ya pemirsa ya. Jadi nutrisi utama itu yang penting dan stimulus ya juga penting. Nah, untuk anak yang masih tumbuh kembang, otomatis asupan kalorinya harus cukup. Ya, bahkan anak 8 tahun itu kalorinya hampir sama nih kayak saya. Ya, hampir 1.500 bahkan sampai 1.700 kalori per hari. Karena apa? Dia masih tinggi, ya kan? Anak umur segitu masih tinggi, kemudian masih perkembangan otot segala macam tumbuh kembangnya. Nah, harus diperhatikan pada anak usia 8 tahun, asupan karbohidrat harus lengkap karena dia biasanya masih sekolah, masih mikir dan butuh energi. Asupan protein, nah ini yang utama. Ya, jangan lupa untuk menambahkan lauk-lauk yang cukup pada makanannya. Ya, terutama lauk hewani dan lauk nabati yang seimbang. Jadi setiap kali makan nih, mau ada ayamnya, nanti tambah tahu tempe, nah gitu. Jadi lengkapi, ya sayur buah juga lengkap. Nah, tak lupa untuk anak prapubertas ini yang penting adalah asupan lemak baik. Kenapa? Lemak ini adalah bahan baku atau prekursor ya pembentukan hormon. Nah, untuk kita ngomongin nanti dia akil balik segala macam, itu kan pengaruh hormon sangat penting. Nah, jangan lupa tambahkan lemak baik. Misalnya Bapak Ibu semua bisa nambahin olive oil pada saat numis, ya numis telur, nanti tumis ayam, sayur-sayuran bisa tambahkan lemak-lemak di situ. Atau misalnya anaknya mau makan alpukat, silakan. Nah, tambahkan lemak baik dalam asupan harian. Nah, perhatikan juga untuk asupan sayur, buah lengkap ya. Dan jangan lupa untuk aktivitas fisik. Biasakan kita berikan aktivitas fisik pada anak-anak supaya apa? Ya supaya dia tumbuh kembangnya juga optimal. Ini banyak banget ya, nanti kadang ada yang suka sayur, ada yang nggak suka sayur, ada yang suka buah, ada yang nggak suka buah. Tetap ya, Bapak Ibu semua, pemirsa semua, nggak bisa diganti. Jadi sayur, buah ini tidak tergantikan. Bisa nggak sayur diganti buah, buah diganti sayur? Tidak. Masing-masing mempunyai manfaat sendiri-sendiri. Ya, efek baiknya masing-masing ada. Jadi paling enggak yang bisa kita akalin adalah si anak sukanya apa deh. Ya, dari sekian banyak buah dan sayur ada dong yang dia suka, misalnya 3 deh. Kadang kalau kita tanya lagi, oh iya deng, suka nih buah ini, misalnya jeruk, misalnya dia suka pepaya atau buah naga, pasti ada deh 3 buah yang dia suka, sama juga 3 sayur yang dia suka. Itu dulu aja. Ya, misalnya udah bisa, ya udah muter di situ dulu. Maksud saya menunya sehari-hari kita putar di situ yang dia suka aja. Nah, jika sudah seperti itu, dia sudah mulai bisa, ya kan? Kita bisa naikin, tambahin, perkenalkan jenis sayur dan buah yang lain. Atau misalnya kita bisa akalin untuk menu hariannya. Jadi nggak menunya bentuknya sayur dan buah seperti gitu aja. Mungkin kita variasiin ya, kita bikin smoothies. Nah, dicampur tuh. Nanti ada sayur-sayurannya, ada buah-buahan, campur susu, campur misalnya yogurt. Jadi kayak minuman segar dingin gitu loh, ya kan? Smoothies. Nah, minuman enak nih, manis, seger, oh ternyata mengandung sayur dan buah. Jadi sebenarnya harus pintar-pintar kita sebagai orang tua untuk membuat variasi buah dan sayur sehingga anak itu bisa makan. Karena tidak tergantikan ya, tetap ya, oke? Nah, ini balik lagi, makan buah itu sebenarnya kapan aja? Pertanyaannya itu adalah jawaban, jadi kapan saja silakan Anda mengkonsumsi buah. Nah, kalau tujuannya kita makan buah ini untuk memenuhi kebutuhan harian, silakan kapanpun. Mau pagi, mau siang, malam ada buah silakan. Mau jam cemilan silakan. Ya, jadi nggak ada waktu. Harus makannya siang, harus makan pagi. Nggak, kapanpun silakan konsumsi buah-buahan. Nah, kalau targetnya kita misalnya mau nurunin berat badan, nah biasanya ini yang diet-diet nih. Nah, biasanya untuk buah saya anjurkan makan duluan sebelum makan utama. Supaya apa? Ya pada saat kita sudah kenyang dengan buah, jadi kan kita sudah terisi dengan serat nih. Buah kan mengandung seratnya juga cukup tinggi. Sehingga pada saat kita telah makan buah,
nanti porsi ngambil nasinya, ngambil lauknya, ngambil yang lain-lain lebih berkurang, sehingga total asupan berkurang. Jadi seperti itu. Jadi tergantung nih goalnya mau apa. Ya, tapi pastikan kebutuhan buah harian Anda minimal 3-4 porsi buah dalam satu hari. Pusing ya ngitung kalori ya. Kalau dokter gizi mah udah biasa ngitung-ngitung kalori, kerjaannya ngitung kalori. Nah, tapi untuk pemirsa semua yang belum terbiasa, kita punya banyak biasanya aplikasi. Ya, ada aplikasi untuk calorie counter. Jadi sebenarnya semua itu bisa karena biasa. Ya, kita tahu berapa gram itu berapa kalori. Paling aman ya untuk awal ya, pemirsa bisa konsul dulu ke dokter gizi. Jadi tahu nih berapa kebutuhan Anda. Berapa harus saya makan, berapa yang harus saya kurangin atau saya tambah, tergantung goalnya tadi. Ya, jika sudah tahu, nanti lama-lama udah biasa. Ya, dan biasanya sih di awal aja kita belajar seperti ini, lama-lama nanti terbiasa. Jadi nggak harus nimbang makanan setiap kali makan ya, jangan, nanti stres. Ya, di awal aja kita tahu, oh saya kebutuhan sekian, sehingga saya butuh kalori sekian. Nah, pastikan kalau memang bisa juga tercatat nih, misalnya aktivitas fisik juga tercatat dengan misalnya kita pakai jam, smartwatch yang bisa mengukur kalori yang terbakar istilahnya, yang terpakai. Tapi itu tetap lagi, itu hanya sebagai acuan, tidak bisa benar-benar murni. Ya, yang pasti adalah awalnya konsul dulu, ya kita belajar, ya kemudian bisa pakai aplikasi, lama-lama akan terbiasa. Oke, sekian tanya jawab kita hari ini, ya tanya dokter hari ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua, dan semoga yang sedang program diet, yang sedang mengatur pola makan sehat, jangan lupa untuk konsul ke dokter gizi klinik, kemudian jalankan pola makan sehat, dan tidak lupa untuk olahraga. Saya Dr. Diana, pamit undur diri. See you! Pemirsa, jangan beranjak dulu karena usai jeda Ayo Sehat akan kembali dengan informasi menarik lainnya hanya untuk Anda. Selengkapnya hanya di Ayo Sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui langkah-langkah seperti apa sih yang harus dilakukan sebelum Anda memulai diet. Hal ini sangat penting agar diet yang dilakukan tidak membahayakan Anda dan tentunya dapat berhasil. Penasaran seperti apa? Mari kita simak informasi berikut ini. Halo pemirsa Ayo Sehat, hari ini saya akan melakukan konsultasi dengan salah satu dokter yang selalu datang ke studio Ayo Sehat, yaitu dokter spesialis gizi klinik. Dan kenapa saya akan melakukan konsultasi hari ini? Saya akan melakukan diet, pemirsa. Perlu diingat untuk pemirsa Ayo Sehat di rumah, sebelum melakukan diet, ada baiknya harus melakukan konsultasi terlebih dahulu. Tentu hal ini agar diet yang dilaksanakan ini bisa sukses dan tentunya bisa sehat, dan agar tidak terjadi kesalahan. Penasaran seperti apa? Yuk! Kita ikutin terus. Misi dok. Hai, apa Ketemu kabar? lagi. Ketemu lagi. Baik banget kabarnya dok. Oke. Silakan duduk, Gin. Boleh. Nah, dokter Diana saat ini aku ngajak pemirsa Ayo Sehat nih untuk ketemu dokter Diana. Penasaran tempat prakteknya seperti apa? Akhirnya ya. Akhirnya. Main ke tempatku ya. Main ke tempat dokter Diana. Dan nggak cuma main doang. Gimana? Jadi nggak cuma aku sih sebenarnya, tapi pemirsa Ayo Sehat juga pengen tahu nih, kalau seandainya mau diet, Ya. itu harus konsultasinya tuh kayak gimana, macam apa? Oke. Gitu. Silakan dokter. Iya, jadi udah pasti ya. Sekarang nih keluhannya ini selama habis lebaran naik nih. Oh naik dong. Hah, boleh tahu berapa kilo Ya. naiknya? Sebelumnya 90 jadi 95, 96 dok. Aduh, lumayan ya, pemirsa ya. Ini mungkin karena ya asupannya makin banyak, Betul. ya kan, aktivitasnya juga berkurang. Betul. Harus dibalikin lagi ya. Harus dibalikin dengan lagi. cara yang sehat. Dengan cara yang sehat tentunya pasti. Nah, sebelum kita atur untuk pola makannya, meal plan-nya, nah saya mesti tahu dulu komposisi tubuhmu. Oke. Nah, sebelum Bagaimana itu biasanya kita ukur tinggi badan, ya kan, timbang berat badan. Baik. Tapi bukan hanya timbang biasa. Nah, kita pakai alat khusus. Ada Ya, alat khususnya. ada alat khusus untuk mengetahui komposisi tubuhmu. Jadi mana nih lemaknya kah, nanti ototnya kah yang harus diatur. Oke, kita Oke. ceki-ceki dulu ya. Nah, pemirsa, saya sudah melakukan pengukuran dokter Diana ya. Komposisi tubuh. Pengukuran komposisi tubuh, dan sekarang saatnya kita konsultasi lanjutan karena hasilnya sudah ada dan ternyata saya overweight pemirsa. Penasaran seperti apa?
Jangan kemana-mana dulu, ikutin terus. Pemirsa, sekarang kita sudah berpindah tempat bersama Dr. Diana. Sekarang ada di tempat konsultasinya. Dan sekarang, silakan Dr. Diana. This is the moment of truth ya. Betul, the moment of ya. truth. Bagaimana Ya. hasil tadi pengukuran dan Oke. juga konsultasinya sekarang Ya. bagaimana nih? Jadi kita udah punya hasil pengukuran body composition atau komposisi tubuhmu. Nah, yang ini bisa dilihat, kan kalau biasa kita lihat kan timbangan biasa hanya kilogram. Betul sekali. Masanya. Betul Nah, kalau pakai body composition alat ini, kita bisa lihat komposisi tubuhmu. Ya, apakah itu massa lemakmu yang lebih tinggi, otot, organ. Karena tahu sendiri kan kalau tubuh kita Benar. itu kan banyak nih komposisinya. Betul. Yang pertama apa? Tulang. Tulang. Ya kan, tulang orang, terus Organ, kemudian ya. organ-organ, kemudian ada apa lagi? Ada cairan, Betul, ya kan, cairan. cairan tubuh, ada lemak, sama ada otot. Sama ada otot. Nah, yang paling bagus sebenarnya otot nih, harus lebih banyak, dan lemak harus lebih Sedikit. Nah, kita lihat. Supaya nanti sekalian pada Saya nggak saat siap nih pemirsa nih. Aduh, deg-degan ya. deg-degan, Dok. Oke, pokoknya this is the moment of truth ya. Dengan berat kamu segini tadi ya 9,8 yang tadi kau bilang Yes. naik Naik terus, terus naik ya. Masuknya BMI-nya atau body mass index-nya itu memang sudah masuk overweight. Masuk ke overweight. Ya, jadi kayak kalau kelihatannya wah sebenarnya badannya tinggi, besar, bagus gitu Betul. kan. Tapi kalau dari sisi status gizi ternyata sudah berat badan berlebih loh. Nah, tapi jangan khawatir, kita harus lihat di komposisinya. Komposisi yang lainnya ya. Nah, kamu kan rutin olahraga nih. Betul. Ya, mungkin aja masa ototnya yang tinggi. Oke, Kita harap ya. kita harap. Nah, Kita harap pemirsa. Baik. ya, oke. Nah, di sini kita lihat fat mass. Ya, fat mass itu adalah massa lemakmu. Massa lemak di semua tubuh, ya, termasuk yang visceral, yang di dalam melingkupi organ tubuh, dan juga lemak-lemak yang di sini nih. Nah, Betul banget. Di perut. di perut. Nah, kalau untuk persentasenya dia ada 22,8%. Ya, which is sebenarnya kalau ini untuk pria ini masih dalam batas range acceptable. Baik. Ya, kecuali misalnya atlet kita harus di bawah 20 persentase lemaknya. Tapi kalau misalnya kita yang kamu olahraga seminggu berapa kali? Kalau misalnya saya lima kali Rajin. lah. Rajin lah 5 kali. Tapi 5. kalau Oke. lagi nggak rajin paling 3 kali, Dok. Ya pokoknya 3 to 5. 3 to 5 lah. Oke, itu masuk lebih kepada bukan atlet tapi aktif. Ya, kondisi aktif itu di bawah 25% oke. Jadi Baik. 21 sampai 25 lah. 21 sampai 25. Jadi kamu untuk fat mass-nya sebenarnya masih in normal range lah, masih oke. Tapi jangan naik lagi. Iya, jangan. Ya, Dok. Jangan, karena Dok. udah menuju ke naik nih. Betul. Ya kan, udah menuju ke naik, udah increasing. Ya kan, masih di sini normal tapi udah Menuju. borderline yang atas. Oke. Oke. Next, kita lihat fat free mass. Ya, fat free mass itu ada massa tubuh bebas lemak. Jadi massa tubuh semua dikurangin massa lemak tadi, berarti apa? Tulang, organ, Cairan, sama otot. Sama otot. Betul. Gitu, ya kan? Nah, di sini masuknya ke sini ya, masuk ke normal. Baik. Ya, jadi kamu di 21,4. Ya, low itu di bawah 17 dan di sini normal. Nah, baru kita masuk ke massa otot. Nah, tadi kan kalau organ segala macam kan kita nggak bisa apa-apain. Betul. Yang bisa kita atur kan massa lemak sama Massa massa otot. Nah, ini Betul. nanti berhubungan dengan kamu punya olahraga, yang ini berhubungan dengan kamu punya intake makanan. Ya kan, nah, skeletal muscle mass ini kita lihat whole body. Whole body itu berarti secara Keseluruhan. seluruh tubuh. Whole body-nya ini ya masih masuk, pokoknya hijau deh. Sebenarnya selama dia masih hijau, kamu masih indesirable. Kalau misalnya dari tandanya ini tidak di bagian hijau, itu berarti kenapa, Dok? berarti mungkin kurang ototnya atau memang Ototnya tidak kurang. terlatih. Baik. Ya kan, berarti kan kalau ini ya oke, berarti kamu oke, cuman tinggal disesuaikan. Kadang kanan kiri nggak sama, Mbak. Betul. Ya kan, nih. Kamu Iya, bisa lihat kalau right arm kamu, tangan kanan kamu ini lebih besar ototnya daripada tangan kirimu. kiri. Iya. Gitu, yang ini 2,3 kilo, yang ini 2,1 kilo. Ya kan, akan beda. Ya, biasanya emang orang nggak ada yang sama sih. Maksudnya nggak mungkin di sini 2,5, di sini 2,5. Iya. Biasanya karena Ada kita kan perbedaan. biasanya right handed kan. Benar. Kita biasanya memang lebih Ada memakai tangan kidal, kanan. Ya, mungkin. jadi biasanya tangan kanan memang lebih terlatih. Ya, berarti kalau kayak gini apa? Ya tangan kiri kamu kalau mau dibikin imbang, berarti latihan tangan kirinya Lebih lagi. yes, Harus lebih begitu. lagi. Ya, kemudian Baik, sama kaki juga. Nih, kita lihat kaki kiri dan kaki kanan memang beda. Betul. Ya sama kayak tadi, ukuran juga dari sananya secara anatomis beda. Terus di sini total body water, jadi istilahnya ya tadi kan tubuh kita ada cairan juga. Ada cairan juga, betul. Bagus nggak cairanmu? Gitu kan, cukup nggak cairanmu? Nah ternyata untuk total body water ya masih masuk di desirable range. Jadi istilahnya masih oke lah.
Masih tercukupi ya? Masih tercukupi cairannya ya? kebutuhan cairanmu. Karena apalagi pada saat kamu olahraga itu kan bener-bener harus butuh cairan. Jangan sampai dehidrasi. Baik. Cairan untuk seluruh tubuh itu kalau olahraga berarti minimal 2,5-3 liter. Boleh asupan per hari. Baik. Ini untuk komposisi tubuh. Nah, pemirsa, tadi Dokter Diana sudah menjelaskan komposisi dan hasil dari pengukuran yang ada di tubuh saya, Dok ya? Yes, ternyata ya. Ternyata masih obesitas, pemirsa, menuju obesitas, dan kayaknya usai jeda nih Dokter Diana akan membagikan tips diet sehat, pemirsa. Tentunya ini sudah ada dummy-nya dipersiapkan. Jadi pemirsa Ayo Sehat, jangan kemana-mana dulu, karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, kembali lagi di program Ayo Sehat masih bersama dengan Dokter Diana, dan saat ini saya dengan Dokter Diana akan berbagi tips makanan apa aja sih yang tentunya dapat dikonsumsi oleh pemirsa untuk diet sehat. Silakan Dokter Diana. Ya, jadi pada saat kita diet pun ingat prinsipnya diet bukan berarti tidak makan. Oke, diet prinsipnya adalah mengatur pola makan. Ya, jadi nanti akan saya bikin meal plan untuk Elgin. Ya, setiap hari bolehnya makan apa. Jadwal makannya juga harus teratur. Ya, saya akan bikin jadwal makan 3 kali ya, Gin ya. Pagi harus makan, siang harus makan, malam harus makan, dan diantaranya ada selingan sehat. Ingat, selingan sehat. Ya, bukan yang manis-manis. Nah, berarti sekarang sudah ada memang jenis makanan yang harus ditinggalkan. Makanan, minuman yang kalorinya tinggi. Karena sekarang kan kita harus atur kalori nih. Memang kita harus defisit kalori supaya ya kamu harus ada penurunan. Betul. Tapi yang turun apa tadi? Lemak. Massa otot harus naik, massa lemak harus turun. Betul. Nah, jadi nanti untuk makanan bisa tambah di protein. Ya, protein itu untuk nambah massa otot juga. Ya, protein biasa deh. Ada ayam, ikan, ya, daging, telur, ya. Ini ada protein hewani. Ya, terus saya juga punya protein nabati. Nih, kacang-kacangan, tahu, tempe. Ya, ini protein nabati. Ini juga kamu boleh tambahkan. Ya. Nah, makanan-makanan yang tinggalkan, ya, minuman-minuman manis. Itu yang biasanya nggak berasa makan. Betul. Ya kan, kamu berasa habis makan, minum es teh manis. Ya, minum setiap kali teh botolan atau teh kotakan kayak gitu. Nah, akhirnya kamu nggak berasa makan, tapi kalorinya ekstra. Betul. Nah, jadi saran saya setiap makan minumnya hanya air putih. Good. Baik, ya, jadi bye-bye, ya, bye-bye minuman manis, bye-bye kopi-kopi kekinian, bye-bye boba, ya, boba-boba, Thai tea, segala macam, ya kita kurangin dulu deh. Apalagi untuk teman-teman yang sudah mulai overweight atau obesitas. Ya, itu cara paling gampang, ngilangin di situ, karena kita nggak butuh. Bener. Nah, yang dinaikin nanti apa? Nah, proteinnya, kamu tetap kok boleh makan nasi misalnya, boleh. Nggak apa-apa, jangan musuhin nasi. Baik. Silakan nasi, tapi porsinya. Ya, jadi gini, kamu makan nasi, oke. Nah, nanti tambahin misalnya ayam. Ada protein hewaninya, ayamnya bisa 1 gini. Nah, tapi tadi ayam pun tidak digoreng. Pokoknya prinsipnya makanan yang digoreng, yang deep fried kita tinggalkan. Tumis masih boleh. Tumis masih oke. Ya, kamu tumis, bikin ayam kecap, bikin ayam rica, misalnya gitu boleh. Bumbu silakan. Nah, harus dilengkapi juga dengan nabati. Nah, jadi setiap kali makan ada karbo, ya, ada protein hewani, protein nabati, sama sayur-sayuran dong, lengkap. Jadi istilahnya setiap kali makan jangan lupa tetap gizi seimbang. Semua masuk, buah masuk, ya, hewani, nabati, sayur sama karbo. Nah, makan seperti ini 3 kali sehari. 3 kali sehari. Nah, cuman porsinya tadi. Nah, di antara waktu makan, tadi kan gini, makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, di antara waktu makan itu per 3 jam, misalnya let's say kamu sarapan jam 7. Terus jam 9-10 udah harus isi. Tapi isi hanya, cemilan itu hanya buah, 1 porsi papaya, jeruk, pir, apel, silakan, ya 1 porsi. Nanti baru makan siang, seperti ini, ya kan? Kemudian nanti cemilan sore lagi nih. Nah, cemilan sore itu jam-jam kritis ya. Biasanya pesan-pesan jajan segala macam. Tetap masuknya ke buah lagi. Buah lagi. Tetap, ya, hanya buah saja 1 porsi. Kemudian makan malam lengkap. Kemudian udah nggak makan lagi. Dokter Diana, mungkin terakhir bisa mungkin langsung memberikan pesan ya ke pemirsa, mungkin bagaimana sih kalau misalnya mau mulai diet atau memulai program untuk menambah berat badan, nggak cuma diet aja. Betul. Seperti apa langkahnya? Baiknya mungkin harus konsultasi dulu. Ya. Oke. Nah, jadi pemirsa, jika ingin mengatur pola makan, ya ingat diet itu bukan berarti tidak makan. Diet itu artinya mengatur pola makan.
Yang pertama, Anda harus tahu dulu status gizi Anda. Ya kan, either itu gizinya bagus, maksudnya normal weight, berat badan normal, atau yang udah lebih, atau obes, atau bahkan malnutrisi. Nah, itu yang penting. Nah, gitu udah tahu, oke, aku harus konsul nih ke dokter gizi. Nah, jangan ikut-ikut diet kekinian yang belum tentu jelas, ya belum tentu cocok untuk semua orang. Nah, karena diet itu sebenarnya sifatnya personalized, ya custom. Orang per orang akan beda, tergantung dari apa. Ya kita aktivitasnya aja beda-beda. Ya kan tinggi badan, berat badan, semua beda-beda. Nah, jadi harus konsul ke dokter spesialis gizi klinik. Nanti kalau dokternya udah kasih tahu meal plan-nya, ya dijalanin. Ya kan, udah dikasih tahu olahraganya, ya dijalanin. Karena istilahnya yang akan membuat itu berhasil apa? Ya komitmen dan juga konsistensi kita sendiri. Nah, pemirsa, Dokter Diana sudah memberikan semua informasinya. Terima kasih untuk Dokter Diana. Sama-sama Elgin, waktunya. sehat-sehat Dan selalu. pemirsa, tentu semua yang sudah dikatakan Dokter Diana harus segera dilakukan. Kalau misalnya ingin diet, pertama harus konsultasi dulu ya dok ya, baru seperti kata Dokter Diana, tidak semua diet itu cocok untuk semua orang. Untuk semua orang, Yes. karena beda-beda individu badannya. Ya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Tetap saksikan program Ayo Sehat karena kita akan tetap memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa. Usai sudah 30 menit saya menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Elgin Fredianto pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.